Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi biologinya, yaitu akan membahas tentang sistem sirkulasi pada manusia. Kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kalian capai, yaitu kalian mampu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Yang berikutnya, kalian mampu menyajikan karya tulis tentang kelainan, struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia, serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Jika kita breakdown, maka kita akan dapatkan 5 peta konsep yang akan kita pelajari satu persatu di video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, silahkan kalian cermati dulu gambar yang ada di layar. Di sini ada gambar jantung dan ada gambar sel darah merah. Kira-kira apa ya peranan jantung dan darah dalam tubuh manusia? Dan bagaimana hubungan kerja fungsional antara keduanya? Sebagian besar dari kalian pastinya sudah mengetahui bahwa darah memiliki fungsi yang sangat banyak di dalam tubuh. Selain sebagai alat pengangkut, darah juga dapat membunuh kuman penyakit. Kemudian, darah juga dapat melakukan pembekuan darah dan dapat menjaga kestabilan suhu tubuh. Tentunya, darah yang beredar di dalam tubuh pastinya akan membutuhkan alat kan? Nah, jantung dan pembuluh darah inilah sebagai alat untuk memompa darah supaya darah bisa beredar ke seluruh tubuh. Sistem sirkulasi manusia sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama sistem peredaran darah dan yang kedua adalah sistem limfatik. Masing-masing memiliki fungsi khusus. Tadi sebagian besar fungsi darah sudah disebutkan ya. Nah, selain mensuplai oksigen dan nutrisi dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh, darah juga bisa membawa gas karbon dioksida ke paru-paru, kemudian mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan, mengatur pH, menjaga suhu tubuh, dan mendistribusikan hormon untuk mengatur fungsi sel dalam tubuh. Nah, sistem limfatik di sini memiliki fungsi khusus. Yang pertama, mengalirkan cairan interstitial, kemudian mentransport lemak dari makanan dan memfasilitasi reaksi imun. Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kita tahu ya, sistem peredaran darah manusia itu adalah tertutup dan ganda. Kenapa tertutup dan ganda? Karena sel darah akan beredar di dalam pembuluh darah dan akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Darah juga termasuk ke dalam jaringan ikat khusus yang berbentuk cair. Namun, karakteristik darah lebih berat dan kental dibanding air dan memiliki bau yang khas dan pH-nya netral. Warna merah terang hingga merah kebiruan dan volume darah yang beredar adalah sekitar 8% dari berat badan. Jadi, jika seseorang yang memiliki berat badan 40 kg, jadi sekitar kurang lebih 3,2 liter darah yang beredar. Nah, kemudian jika darah itu disentrifugasi ya, nah maka didiamkan beberapa saat, maka akan terbentuk 3 lapisan. Lapisan teratas tentunya memiliki berat molekul yang lebih ringan. Di sini disebutnya dengan plasma darah, jadi sekitar 55% ya. Kemudian 45%-nya adalah berupa padatan karena berat molekulnya lebih berat. Nah, padatan ini berupa sel darah. Sel darah itu ada eritrosit, ada leukosit, dan ada trombosit. Kita pelajari komponen darah yang pertama dulu ya. Kita akan pelajari tentang plasma darah, di mana plasma darah merupakan cairan darah yang berwarna kekuningan, berguna dalam mengatur tekanan osmosis darah, dan tugasnya sangat banyak, bisa membawa nutrisi, sisa metabolisme, hasil sekresi, dan beberapa gas. 55% plasma darah terdapat di dalam darah, di mana kandungannya 92% air, protein plasma, senyawa organik, dan mineral. Ketika plasma darah ini diendapkan, maka akan tersisa cairan berwarna kuning jernih yang disebut dengan serum. Nah, disinilah terdapat antibodi, sehingga
Biasanya plasma darah ini bisa digunakan untuk menangani beberapa penyakit, contohnya flu Spanyol, hemofilia, autoimun, osteoartritis, dan beberapa negara juga sudah menggunakan plasma darah ini untuk penanganan penyakit COVID-19, karena tadi ya di dalam serumnya itu terdapat antibodi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah eritrosit atau sel darah merah. Bentuknya bikonkav, ini bikonkav jadi agak cekung gitu ya, di tengahnya cekung. Dan tiap sel mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin. Nah, hemoglobin ini fungsinya adalah untuk mengikat oksigen, di mana satu hemoglobin dia bisa mengikat 4 atom oksigen. Sel darah merah tidak memiliki nukleus. Nah, jumlahnya pada laki-laki itu berkisar 4,2 sampai 5,4 juta per milimeter kubik, sedangkan pada perempuan sekitar 3,8 sampai 4,8 juta per milimeter kubik. Fungsinya sebagai pengedar oksigen, kemudian juga dapat membawa karbon dioksida ke paru-paru. Proses pembentukan dengan istilah eritropoiesis ini terjadi di sumsum merah tulang. Ya, jadi kecepatan pembentukannya itu adalah 2-3 juta per detik. Karena untuk mengimbangi musnahnya sel darah merah yang umurnya berkisar 120 hari. Gitu. Jadi, proses pembentukannya ketika terjadi sinyal penurunan oksigen ke ginjal, maka ginjal ini akan merangsang mengeluarkan hormon eritropoietin. Hormon ini akan merangsang pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Apabila telah normal, maka sekresi hormon ini akan dihentikan dan dikeluarkan jika diperlukan kembali. Nah, ketika sudah berumur 120 hari, maka darah eritrosit itu akan dirombak di organ hati. Nanti eritrosit yang masuk ke organ hati atau dibantu dengan sel hati di sini histiosit ya, melalui jalan hemodialisis dan fragmentasi, hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hem. Hem ini nanti akan dirubah menjadi bilirubin yang akan dioksidasi menjadi urobilin, dan urobilin ini berwarna kuning sehingga pigmen ini dapat mewarnai feses dan urin. Jadi bilirubin ini nanti akan dikeluarkan ke usus. Nah, sedangkan satu lagi pigmennya adalah biliverdin. Biliverdin ini pigmen yang akan mewarnai empedu. Jadi nanti si biliverdin ini disalurkan ke kantong empedu. Lalu Fe ya, zat besi ini disimpan di organ hati, nanti digunakan untuk membentuk kembali eritrosit yang baru gitu, dan akan dialirkan ke sumsum tulang. Makanya kenapa hati ini mengandung zat besi yang tinggi, karena Fe-nya ditinggal ya di organ hati. Kemudian satu lagi globin. Globin ini nanti akan dimanfaatkan kembali dalam pembentukan hemoglobin yang baru. Oke, yang berikutnya kita bahas leukosit atau sel darah putih. Berbeda dengan eritrosit, leukosit ini memiliki inti sel, warnanya putih pucat, dan fungsinya khusus untuk sebagai zat pertahanan tubuh ya. Untuk mekanisme pertahanan tubuh, jumlahnya ribuan saja, 8.000 sel per milimeter kubik. Tidak seperti eritrosit yang juta ya. Nah, ini akan jumlahnya itu akan meningkat seiring dengan datangnya zat atau benda asing yang datang ke dalam tubuh. Nah, sifatnya dia bisa menembus pori-pori atau bisa diapedesis. Jadi kalau ada luka ya, infeksi, dia akan cepat datang ke sumber luka atau sumber infeksinya, karena dia bisa diapedesis, bergeraknya dengan cara ameboid, kemudian bergeraknya karena pengaruh pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak, kemudian juga mampu menelan dengan cara fagositosis. Nah, jika dilihat dari terdapat granula ya, ada yang leukosit memiliki granula namanya granulosit. Di sini terdapat eosinofil, basofil, dan neutrofil. Kemudian yang tidak memiliki granula ada monosit dan limfosit. Masing-masing memiliki peranannya sendiri-sendiri, tergantung nanti zat asing apa yang masuk ke dalam tubuh. Nah, saya kasih contoh misalnya basofil. Karena basofil mengandung histamin, jadi dia akan meningkatkan aliran darah ke jaringan cedera. Nah, ketika ada jaringan yang rusak, maka si basofil ini akan mengeluarkan histamin. Nah, histamin ini nanti
meningkatkan aliran darah ya, berfungsi meningkatkan aliran darah supaya si leukosit T ini cepat datang ke jaringan yang cedera. Makanya biasanya ketika kita terjadi memar atau luka gitu ya, agak memerah dan agak panas ya. Nah, ini terjadi karena peningkatan basofil yang dia bergerak ke pusat jaringan yang cedera. Oke. Kemudian limfosit. Nah, limfosit ini ada nanti jenisnya, ada limfosit B dan limfosit T. Limfosit B inilah nanti akan menghasilkan imunoglobulin atau antibodi. Tuh. Berikutnya adalah trombosit. Trombosit ya. Trombosit ini merupakan fragmen sel, kemudian dia tidak memiliki inti dan dia berasal dari megakariosit yang ada di sumsum tulang. Jumlahnya berkisar 150.000 sampai 400.000, jadi banyak ya. Dia akan ready atau siap nih di bawah membran kulit, membran sel. Jadi ketika ada jaringan yang rusak atau jaringan yang terbuka, maka nanti akan kena ke trombosit ya, ke pink darah, dan trombosit ini akan mengeluarkan faktor-faktor pembekuan darah dan akan mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase. Trombokinase ini akan mengaktifkan protombin jadi trombin, dan trombin ini akan merubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, dan benang-benang fibrin inilah yang akan menutupi luka sehingga darah tidak banyak keluar. Kemudian yang berikutnya adalah golongan darah dan transfusi darah. Jadi ada 4 tipe golongan darah, ada A, B, AB, dan 0. Jadi bukan golongan darah O ya, golongan darah 0. Nah, golongan darah ini dilihat dari jenis antigen yang terdapat di membran dari eritrosit. Jadi ada golongan darah A, berarti dia punya antigen A, tapi dia punya antibodinya B. Karena jika antigen dan antibodi ini ketemu, maka terjadi reaksi menggumpal atau aglutinasi. Jadi darah itu kalau menggumpal ya pastinya dia tidak bisa beredar di pembuluh darah. Jadi ketika dia memiliki golongan darah A, memiliki antigen A, pastinya dia memiliki antibodi B, karena kalau antibodi A juga nanti darahnya akan menggumpal ya. Kalau darah menggumpal ya susah beredar dan akhirnya tidak dapat membawa oksigen. Nah, kalau golongan darahnya B berarti dia punya antigen B tapi dia punya antibodinya A. Nah, kalau golongan darahnya AB berarti dia punya antigen A dan antigen B, tapi dia tidak punya antibodi A dan B. Nah, kalau golongan darah 0 berarti dia tidak punya antigen A dan B, tapi dia punya antibodi A dan B. Sehingga golongan darah O atau 0 ya, disebutnya donor universal karena tidak membawa antigen apapun. Namun golongan darah AB disebutnya juga dengan resipien universal, dapat menerima golongan darah apapun karena tidak memiliki antibodi. Nah, di sini dilihat di gambar ya, ini golongan darah A berarti dia punya antigen A. Jadi kalau ada antibodi A ya dia menggumpal, tapi karena dia tidak punya antigen A, dia punyanya antigen B, jadi dia tidak menggumpal. Jadi ini proses ketika uji golongan darah, dikasih antibodi A, antibodi B, dan antibodi AB. Kita lihat ada penggumpalan atau tidak. Kalau ada penggumpalan berarti di situ dia terdapat antigennya ya. Jadi misalnya A dikasih antibodi A ya dia menggumpal. Oh, berarti nih golongan darahnya A. Kalau yang B berarti dikasih antibodi B dia menggumpal. Kalau AB berarti dikasih antibodi A dan B dia akan menggumpal. Kalau 0 dia tidak terjadi penggumpalan. Udah jelas ya? Kemudian ada faktor resus. Faktor resus ini adalah antigen D. Jadi ada resus positif dan ada resus negatif. Nah, jika transfusi ini harus dicek nih karena dapat menyebabkan hemolisis jika nggak cocok. Jadi darahnya akan pecah. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi faktor resus itu adalah antigen D. Jika seseorang tidak memiliki antigen D berarti RH-nya min, dan jika seseorang itu memiliki antigen D berarti resusnya positif. Nah, perbedaan faktor resus ini akan berpengaruh terhadap janin saat kehamilan jika
seorang ibu dengan janin yang dikandungnya memiliki perbedaan resus. Nah, ini terjadi biasanya ketika pernikahan yang berbeda kewarganegaraan. Nah, jika ibu RH-nya min dan ayah RH-nya plus, kemudian si ibu ini hamil dan janinnya RH-nya plus mengikuti ayah, maka tubuh ibu pada saat kehamilan pertama akan memproduksi antibodi terhadap resus ini. Nah, sehingga mengakibatkan pada kehamilan berikutnya, ketika janinnya resusnya mengikuti resus ayah atau RH-nya positif, sel darah merah janin akan mengalami hemolisis. Karena apa? Karena darah si ibu sudah membentuk antibodi terhadap resus ini. Jadi, sel darah merahnya janin ini kayak dimakanin gitu ya, jadi pecah. Hal ini dapat menyebabkan kematian janin di dalam rahim, atau jika lahir, bayi akan menderita penyakit yang namanya erythroblastosis fetalis gitu. Jadi bayinya tuh akan kuning gitu ya. Nah, ini mungkin saya cukupkan untuk golongan darah. Sekarang kita lihat apa saja yang menjadi organ peredaran darah. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah ya. Jantung, ini jantung manusia memiliki 4 ruangan, 2 atrium, baik atrium kanan dan atrium kiri, kemudian 2 ventrikel, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Kemudian dilengkapi dengan pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Ya, ada 2 jenis nih. Ada aorta. Aorta ini pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Ada arteri pulmonari. Arteri pulmonari berarti membawa darah dari jantung menuju ke paru-paru. Pembuluh arteri disebut juga pembuluh nadi, di mana pembuluh ini akan membawa darah keluar dari jantung yang letaknya agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh, kemudian memiliki dinding nadi yang kuat dan elastis dan terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Kemudian pembuluh vena. Pembuluh vena ini adalah pembuluh balik, berarti membawa darah menuju jantung. Ya, dia letaknya lebih ke permukaan. Kemudian jika diraba denyut jantung tidak terasa, dan pembuluh vena ini memiliki dinding yang tipis dan tidak elastis. Serta yang terutama adalah pembuluh vena ini memiliki katup. Nah, katup inilah yang mencegah atau berfungsi supaya darah itu tetap mengalir satu arah ya. Jadi mengalir satu arah, bukan mencegah ya, tapi memastikan darah itu mengalir menuju jantung dengan satu arah. Oke, jadi di sini contoh dari pembuluh vena, ada vena cava. Ada vena cava superior yang membawa darah menuju jantung dari bagian atas tubuh. Kemudian vena cava inferior membawa darah menuju jantung dari bagian bawah tubuh. Kemudian ada vena pulmonari kiri dan kanan, berarti membawa darah menuju jantung dari paru-paru. Sekarang kita lihat bagaimana mekanismenya. Jadi ada 2 ya, ada sistem peredaran darah pulmonalis atau sistem peredaran darah kecil, mulai dari jantung menuju paru-paru dan akhirnya menuju jantung. Kemudian ada sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar, dari jantung ke seluruh tubuh dan menuju jantung. Mekanismenya bermulai dari darah yang berada di atas tubuh, bagian atas tubuh dan bagian bawah tubuh dibawa oleh vena cava ya. Ada vena cava superior dan ada vena cava inferior. Jadi membawa darah menuju jantung. Jadi menuju ke atrium atau serambik kanan. Di sini nanti berarti darahnya masih mengandung banyak karbon dioksida, miskin oksigen ya. Kemudian nanti darah akan melewati katup. Jadi kalau di kanan ini ada namanya katup trikuspid, kalau yang di kiri ada katup dikuspid. Nah, melewati katup ini nanti akan sampai ke bilik kanan, kemudian dibawa oleh arteri pulmonari menuju paru-paru dan akhirnya terjadi difusi
sehingga tadi yang dibawa karbon dioksida akan diganti dengan oksigen dan akan dibawa oleh vena pulmonari dari paru-paru menuju ke atrium kiri. Nah, disinilah sudah banyak mengandung oksigen, lalu ke ventrikel kiri, dan akhirnya darah ini dibawa oleh aorta menuju ke seluruh tubuh. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini, jadi sistem sirkulasi atau peredaran darah itu ada 3 nih, sirkulasi portal, sirkulasi koroner, dan peredaran darah pada janin. Jadi maksudnya sirkulasi portal itu berarti aliran darah balik oleh darah vena yang berasal dari lambung, dari usus, dari pankreas, dan limfa yang dibawa oleh vena porta hepatica menuju hati dan akhirnya ke kapiler. Kemudian oleh vena hepatica akan dibawa ke vena cava inferior dan akhirnya menuju jantung. Nah, jika sirkulasi koroner berarti sistem peredaran darah yang terjadi di dalam jantung. Dan ada tambahan lagi mengenai peredaran darah pada janin atau fetus. Jadi, peredaran darah janin dengan si ibu itu tidak bercampur ya. Jadi si janin ini akan mendapatkan oksigen dan nutrisi melalui plasenta. Plasenta itu adalah jaringan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah untuk pertukaran zat. Nah, di dalam tali pusar terdapat yang namanya vena umbilikal. Vena umbilikal ini maksudnya adalah membawa darah dari plasenta ke janin. Dan arteri umbilikal berarti membawa darah dari janin ke plasenta. Nah, melalui pembuluh inilah terjadi proses peredaran darah pada janin gitu. Nah, sekarang tekanan darah itu kan bisa diukur ya. Jadi tekanan darah merupakan daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Jadi kita kenal ada 2 istilah, ada sistol dan ada diastol. Kita bahas dulu yang sistol. Nah, sistol ini merupakan angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi. Nah, jantung berkontraksi itu pada saat apa? Pada saat memompa darah ke arteri dan nadi gitu. Jadi pada saat si arteri ini khususnya aorta ya, aorta ke seluruh tubuh dan juga arteri pulmonari. Nah, di saat itulah namanya sistol. Kemudian diastol berarti kebalikannya, angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung ini berelaksasi. Berelaksasi itu berarti ketika tekanan darah balik dari arteri dan nadi ke jantung. Jadi pada saat nih atrium ke ventrikel, dari atrium kanan ke ventrikel kanan, kemudian dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Nah, biasanya tekanan darah normal itu 120 per 80 mm Hg. Jadi sistolnya 120 dan diastolnya 80. Dan biasanya bisa dicek gitu ya. Dicek menggunakan alat. Oke. Kemudian juga alatnya namanya kalau nggak salah sphygmomanometer ya. Nanti bisa dicek lagi nih. Kemudian tentang denyut nadi. Nah, denyut nadi ini juga bisa diperiksa frekuensinya pada pembuluh nadi atau arteri yang teraba pada dinding pembuluh darah arteri. Itu tadi sudah dibahas ya tentang pembuluh nadi. Nah, atau juga bisa dilakukan dengan bantuan stetoskop. Oke. Kalau tadi nih tensimeter ya biasanya yang dikenal, kalau ini oleh stetoskop. Nah, denyut nadi pada seseorang itu berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, kemudian irama sirkadiannya, irama jantungnya, kemudian bentuk tubuh, kemudian aktivitas, kemudian kondisi stres dan emosi, atau suhu tubuh, volume darah, dan obat-obatan. Jadi kalian bisa mengecek nih nanti dan menghitung denyut nadi kalian gitu ya, jadi normal atau tidak nih. Oke. Itu tentang tekanan darah. Kemudian nah ini ada satu lagi dari sistem sirkulasi, namanya adalah sistem limfa atau sistem getah benih gitu ya, dengan fungsinya itu banyak sekali. Kurang lebih fungsinya itu untuk pertahanan tubuh gitu ya, karena nanti di sini juga akan menghasilkan antibodi. Selain itu mengembalikan kelebihan cairan jaringan ya, kemudian akan mengeluarkan toksin,
sel yang rusak dari jaringan dan mengangkut lemak yang sudah dalam berbentuk emulsi. Kemudian mengembalikan protein plasma, mengangkut limfosit ke sirkulasi darah, dan menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Jadi lebih banyak ke sistem pertahanan tubuh. Nah, komponennya terdiri dari pembuluh limfa. Ini ada pembuluh limfa ya. Kemudian ada nodus atau kelenjar limfa. Di sini ada yang namanya tonsil. Tonsil itu biasa kita dengar dengan istilah amandel, gitu ya. Tonsil. Kemudian ada timus. Timus ini di dekat dada dan dilengkapi juga dengan limfa, ya. Jadi nanti sirkulasi limfa itu bermulai dari cairan interstial dari jaringan. Jadi cairan ini nanti cairan sel darah putih yang akan merembes keluar kapiler darah. Nanti cairan ini akan mengisi ruang-ruang antar sel, dan cairan ini disebut cairan jaringan yang tidak masuk lagi ke pembuluh darah tapi masuk ke sistem limfatik, gitu, yaitu ke pembuluh getah bening dan pembuluh limfa. Nanti cairan ini akan ke kapiler limfa, kemudian ada saluran penampung, kemudian ke pembuluh limfa yang lebih besar, dan akhirnya bergabung membentuk batang saluran limfa utama. Nah, faktor yang menggerakkan cairan limfa ini bisa dari otot yang berkontraksi pada saat kita bernafas, inspirasi dan ekspirasi, dan pada saat pemijitan tubuh, gitu. Oke. Kemudian ini ada kelainan pada sistem sirkulasi. Jadi kita sudah belajar tentang jumlah sel darah, normalnya ada berapa, berarti ketika jumlah itu tidak sesuai dengan rentangannya berarti ada kelainan, gitu ya. Jadi ada di sini ada yang namanya hemofilia. Hemofilia itu berarti penyakit yang dibawa oleh genetik ya. Darah sukar membeku nih. Kemudian ada anemia sickle cell anemia, berarti anemia bulan sabit nih, bentuk dari si eritrositnya nggak normal. Kemudian ada thalassemia, ini juga dibawa oleh faktor genetik juga. Kemudian ada hipertensi, kebalikannya ada hipotensi. Kemudian ada leukemia, di mana jumlah leukositnya yang banyak. Kemudian ada aterosklerosis, di mana terjadi penyumbatan ya, dan akhirnya nanti bisa menyebabkan jantung koroner. Kemudian ada trombus, ada embolus, kemudian ada varises, kemudian ada wasir atau ambeien, kemudian ada myocardial infarction, kemudian ada limfangitis. Nah, nanti kalian kaji lebih lanjut, dan di tugas berikutnya kalian akan membuat karya tulis mengenai satu penyakit kalian pilih. Kemudian kalian terangkan dan bagaimana teknologi pada kelainan sistem peredaran di darah ini membantu dalam proses penyembuhan atau sebagai salah satu alternatif penanggulangannya, gitu ya. Kita kenal ada elektrokardiograf. Nih, elektrokardiograf ya, untuk mengetahui keadaan darah, jantung dan pembuluh darah menggunakan gelombang ultrasonik. Kemudian ini ada pemindaian dengan bahan radioaktif, jadi nanti ditandai dengan bahan radioaktif. Kemudian ada operasi bypass, ini operasi bypass. Kemudian ada terapi gen, ya, terapi gen. Kemudian ada angioplasti, ada transplantasi jantung. Kemudian ada pacemaker. Jadi ini alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan cara memberi impuls listrik dengan berkekuatan ringan. Nah, ini salah satu teknologi yang dipakai untuk mengatasi kelainan sistem peredaran darah. Silahkan kalian kaji kembali dengan cara membuat karya tulis ya. Setelah kalian dengar video pembelajaran kali ini, udah disimak, kerjakan LKPD-nya dan kumpulkan tepat waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.